Nah, kalau di Islam sendiri untuk masuk surga, lewat mana? Idem. sama sih. Karena ada kata kunci tadi, percaya. Itu Percaya. Tapi kan percaya kemana dulu? Nah, Iya. percaya itu ditranslate sebenarnya ke dalam percaya dalam bahasa Arab kan iman ya. Tingkat kepercayaan paling tinggi itu adalah iman sebenarnya namanya. Nah, jadi ketika orang itu beriman, maka dia mendapatkan tadi kesempatan untuk masuk dalam surga. Tiketnya lah. Ada pun dia manfaatin atau tidak manfaatin, itu nanti beda lagi urusannya. Tapi kalau begitu pertanyaannya, kalau tadi dikembangkan misalnya, apakah orang-orang Kristen masuk surga? Nah, maka orang-orang Muslim percaya ketika di zamannya, maka Yesus itu adalah menjadi salah satu yang ketika diyakini, mereka lantas masuk surga. Dan itu berlaku pada Musa, berlaku pada Nabi Yusuf, berlaku pada Abraham atau Ibrahim, berlaku pada misalnya Sulaiman atau Solomon dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini adalah agama yang sama dalam keyakinan kita. Nah, dia berganti terus kemudian Nabi itu. Nah, begitu kemudian Nabi dan Rasul ada di zamannya, siapa yang beriman atau percaya pada mereka, maka mereka masuk surga. Berarti nanti kalau dikatakan di dalam orang-orang Muslim misalnya, apakah orang Kristen masuk surga? Tentu ketika mereka di zamannya Yesus, ketika di zamannya Isa. Begitu kemudian dia di zamannya Nabi Muhammad, maka diganti terhadap yang beriman pada Nabi Muhammad. Dan beriman pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi aku sebenarnya bisa dapat jatah ke surganya orang Kristen karena aku percaya dengan Yesus. Beriman di situ. Walaupun tidak dengan kualifikasi ataupun indikasi yang seperti mungkin mereka. Gitu. Betul. Nah, sekarang sama-sama kan ada Isa, percaya. ada Yesusnya nih. Ya, kita cari persamaannya ya. Walaupun ada beberapa yang saya lihat memang dia ingin membedakan. Iya, benar. Betul. Dia ingin membedakan. Tapi itu kan kembali kepada ranah masing-masing. Kalau kita cari persamaannya, apakah di dalam Kristen ketika kita terima Yesus dengan sendirinya pasti 100% kita masuk ke dalam surga? Nah, ini yang pemahaman yang sebenarnya harus dipahami dengan hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa ketika saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu kita dapat tiketnya. Tetapi tiket ini harus dijaga dengan baik. Harus dijaga dengan baik. Harus dijaga. Betul. Kita nonton bioskop, kita udah beli tiketnya. Tiketnya hilang, pas mau masuk ke dalam studionya, tentunya akan dilarang kan. Kenapa kita harus jaga tiket? Makanya bicara tentang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menerima tiketnya, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya kalau kita bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup dalam ketaatan. Karena dengan takut dan apa tadi pendeta? Takut dan gentar. Artinya kita mau bikin dosa, kita mau bikin kesalahan, kita akan takut untuk lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita keselamatan yang tadinya sudah kita terima bisa hilang dalam kehidupan setiap kita. Jadi makanya saya selalu analogikan ke jemaat, tapi serius banget acara ini ternyata. Seru. Ini nih poinnya. Saya pernah rencana